salah satu item yang sepele dan gak langka tapi value-nya gede. Ini itemnya speed up guys. Jadi kalau kita pakainya ini kurang tepat, itu progresnya itu terasa cepat tapi dampaknya hampir gak ada. Dan di video kali ini aku akan fokus untuk membahas untuk item construct speed up sama research speed up. Jadi bukan cuma masalah cepatnya doang, tapi gimana kita pakainya secara tepat. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Lianx Gamers. Ya, untuk posisi levelku udah di Industrial Age level 1. Oke, untuk CP-nya sendiri ini baru kena serang sih aku guys, itu dari 220 jutaan tinggal 183 juta. Ya, untuk progres ini sebenarnya ini ada hal penting ya, yaitu itemnya adalah speed up. Ya, sesuai dengan judul yang hari ini kita akan bahas untuk topiknya ya. Untuk speed up ini sebenarnya sih bukan barang langka, memang dia ini termasuk barang yang mudah dicari. Kalian bisa dapat dari radar, dari daily quest dan lain-lainnya. Tergantung dari posisi fase kalian, guys. Nah, untuk item ini itu kita itu melihat dari speed up itu bukan cuma sekedar alat akselerasi ya, tapi kita mesti melihatnya itu kalau kita menggunakan item ini itu bakalan itu dia itu dampaknya apa setelah itu, progres apa yang bakalan kebuka. Nah, itulah pentingnya dari item ini guys. Jadi kita akan bahas untuk fasenya itu sesuai dengan kondisi kalian ya. Kalian berada di fase mana nih, early, mid atau late game, karena setiap fase tentu sih kondisinya berbeda. Jadi kita gak bisa pukul sama rata kalau item ini harus digunakannya itu fix harus seperti ini. Oke, kita mulai dari fase early game ya. Ini relate banget buat teman-teman yang masih awal-awal main. Jadi di fase ini tuh sebenarnya progresnya termasuk cepat guys. Tapi kalau kita salah pakai item sih ya sayang banget gitu. Karena ini kan menyangkut pondasi ya. Jadi kalau fase ini itu kalian akan mengikuti misi utama. Kalian disuruh bangun watchtower, lalu disuruh bangun dome, lalu disuruh bangun bangunan yang berkaitan dengan resource, kitchen. Ya, inilah fase-fase early game guys. Dan kalian akan menjalankan misi di sini. Ya, ada campaign-nya lagi. Oke, di fase ini kalian itu jalankan aja yang dimana sih kalau yang progresnya kecil-kecil seperti bangunan dome ini kan natural timernya kalau di upgrade itu kan gak gede tuh. Jadi kalian jangan gunakan untuk menggunakan item speed up ya, itu sayang banget guys, karena dampaknya itu gak terasa gitu. Dia itu kalau selesai pun di upgrade itu mungkin cuma menambah kapasitas, bukan membuka fitur atau bangunan yang baru. Nah, di fase ini kalian sebisa mungkin fokusin untuk bangunan speed up-nya itu di watchtower. Ya, karena untuk timernya watchtower itu di fase ini tuh yang paling terasa sih. Biasanya kelipatannya itu juga lumayan. Misal kalian dari level 1 ke level 2 itu mungkin cuma butuh 30 detik guys. Lalu di level 2 ke level 3 bisa jadi menjadi 1 menit. Di level 3 ke level 4 bisa jadi menjadi 2 menit guys. Itu cukup lumayan terasa sih di fase ini. Nah, itu kalian gunakan item speed up itu di watchtower. Oh ya, watchtowerku ini udah pakai kayak gini ya. Kalau kalian awal-awal tuh masih yang model tungku itu guys. Kalau kita udah lewat di fase early game, kita bakal masuk ke fase mid game guys. Nah, kondisinya di mid game itu bangunan dan research itu udah mulai bercabang banyak ya. Kalau bangunan ada yang primer, ada yang sekunder. Research pun juga sama guys. Ada yang kita harus fokusin, ada yang kita ntar aja gitu. Lalu bangunan-bangunan itu juga udah mulai banyak, dan disinilah kalian biasanya mulai bingung sih. Aku ini harus mempercepat yang mana ya? Itu yang biasanya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan buat dari teman-teman guys. Oke, kalau di sini sih kalian kalau ingin menggunakan speed up itu carilah bangunan yang termasuk bangunan kunci. Misalnya seperti watchtower. Lalu saat kalian mau upgrade watchtower itu kan ada syarat bangunan yang harus kalian selesaikan guys, entah itu dari campnya atau dari construction hall atau hospitalnya. Nah, itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, disitulah kalian gunakan item speed up untuk bangunan kunci itu guys. Kalian percepat biar progres
untuk kalian membuka fitur yang baru itu semakin cepat juga. Nah, lalu gimana dengan research? Nah, research center kan kalian juga bakalan kebuka ya. Nah, kalian fokusin pada bagian yang mendukung combat sama resource untuk kalian upgrade bangunan, guys. Jadi seperti ekonomi, lalu untuk battle. Nah, disinilah kalian oke lah menggunakan speed up untuk research. Jadi progress kalian itu balance. Kalian juga punya resource, kalian pun juga punya offense sama defense untuk battle, guys. Nah, itu benar-benar penting banget karena di mid game itu kalian mulai sinkron sama event-event. Jadi kalau di sini kalian lebih baik hindari bangunan yang sekunder. Misalnya contohnya itu seperti adventure camp ya. Aku rasa sih kalian nggak perlu pakai speed up kalau di sini, guys. Berbeda halnya kalau kalian untuk buildernya ada dua ya. Itu enak sih, guys. Satu itu kalian di bangunan sekunder, satu itu di bangunan primer. Tapi buat temen-temen yang mainnya itu free to play, itu kalian kan buildernya cuma satu, kalian fokusin di bangunan kunci terlebih dahulu. Bangunan sekunder nanti aja, guys. Ya kalau kalian ingin mau naikin juga seperlunya aja, jangan sampai kalian fokusin, kalian pukul sama rata. Semisalnya udah di level 20, ya sebisa mungkin semuanya harus level 20. Oh jangan, guys, itu kalian benar-benar mengalami progres yang cukup lama sekali, guys. Makanya kalau contohnya di sini di tempat aku ya, guys, ya itu ada yang levelnya udah 30, ada yang masih level 17. Nah, bangunan-bangunan yang sekunder punya aku ini itu masih levelnya rendah, guys. Aku utamain di bangunan yang primer terlebih dahulu. Nah, nanti kalau yang primer ini udah selesai, barulah aku mulai masuk ke bangunan yang sekunder, guys. Itu kalau fase-fase di mid game aku rasa sih ya naikin yang seperlunya aja. Kalau fase mid game udah lewat ya, itu biasanya di watchtower level 25 kalian udah mulai masuk di fase late game, guys, sampai ke industrial age. Nah, di fase ini termasuk fase krusial ya, karena speed up itu menjadi alat strategi, guys. Jadi bukan cuman progress doang, tapi alat strategi gimana kalian nge-push biar lebih cepat lagi. Nah, inilah fase-fase late game yang ya terbilang itu cukup lumayan penting banget menggunakan speed up. Kalau resource aku rasa kalian udah gak terlalu masalah ya, karena udah relatif aman dan kalian udah join di aliansi yang cukup aktif. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita menggunakan speed up ini, guys. Jadi pertama kalian gunakan speed up yang memiliki high impact ya, tetap pada watchtower itu pasti wajib. Lalu yang kedua adalah di training camp, yaitu itu kan ada yang untuk rider camp dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kalian pakai. Lalu juga seperti halnya di hospital. Wah, itu penting banget, guys, karena pada saat kalian hari Sabtu itu kan Alliance Duel ya, Alliance War. Oke, tiap hari Sabtu ada Alliance War, guys. Kita lihat, oke, enemy buster ini itu di hari Sabtu. Nah, kalau kalian semisalnya hospitalnya levelnya terlalu rendah, maka banyak troops kalian yang juga bakalan hilang karena keterbatasan dari hospital kalian. Oke, lalu yang kedua adalah hal research, guys. Ini benar-benar krusial ya. Jadi research itu kalian harus cepat-cepat kalian selesaiin untuk battlenya. Di sini aku lagi progress sih, karena aku lagi di late game dan aku bakalan nanti juga bakal fokus untuk naikin levelnya dari research centernya, masih level 29. Nah, ini menggunakan speed up building sama untuk research build. Speed up itu perannya itu penting banget di fase ini, guys. Oke, contohnya di sini akan percepat untuk researchnya. Oke, udah selesai. Ya, kita naikin terlebih lagi. Ini udah selesai, guys. Oke.
Nah, ini aku percepat karena ini mempengaruhi untuk kompet aku ya di sini. Lalu juga untuk bangunan guys, di sini pun juga industri watchtowerku kan udah selesai ya. Untuk industri edge level 1 aku lagi progres menuju ke industrial watchtower level 2 untuk di shelter aku. Oke, di sini aku akan percepat. Ya. Oke, kita upgrade lagi langsung aja. Nah, ini guys, kalau di late game itu udah gak ada bunyi jam itu guys. Kebanyakan tuh hari. Jadi kalau kalian menggunakan item speed up di bangunan-bangunan yang sekunder, yang kecil-kecil, ya aku rasa sih sayang banget ya. Oke. Terus yang kedua, ini karena aku contoh ya guys ya, kalian gunakan item speed up itu di hari-hari tertentu aja. Sebenarnya sih hitungannya sama aja. Kalian akan mendapatkan speed up itu selama seminggu itu kan juga banyak ya. Kalau kalian pakai sekarang, kalau seperti aku sekarang ini hanya contoh. Ini kan nggak sampai bangunan itu selesai guys, dan kalian nggak memiliki dampak yang berlipat gitu. Nah, gunakan pada saat kalian Alliance Duel itu di hari tertentu. Semisal untuk sekarang ini ada shelter expansion, kalian gunakan dari pertama guys. Itu dampaknya itu kalian juga mendapatkan poin dari alliance kalian. Kalian juga berkontribusi dan untuk bangun kalian pun juga bakalan selesai gitu. Jadi benar-benar di fase ini speed up itu jadi alat strategi. Ya, itulah untuk fase-fase yang kita udah jalanin dari early, mid sampai ke late game guys. Nah, biasanya sih ada kesalahan-kesalahan yang umum terjadi sama teman-teman kita ya. Jadi ada yang menggunakan speed up itu karena alasannya itu lama. Ya, tapi kalau dipakai di bangunan-bangunan yang primer nggak apa-apa sih guys. Kalau yang di sekunder itu sayang banget gitu karena dampaknya itu nggak terlalu terasa. Lalu yang kedua itu di awal-awal tuh speed up itu udah dihabis-habisin guys. Kalau dihabisin buat bangunan primer nggak apa-apa, tapi kalau yang buat bangunan sekunder lebih baik jangan sih guys. Lalu nggak bisa membedakan untuk speed up ya, karena kan ada speed up itu yang bisa terbilang untuk bisa dipakai untuk semuanya, itu yang universal dan namanya cuma speed up guys. Nah, itu kalau kita pakai buat training atau buat healing itu sayang juga sih. Itu biasanya dipakainya buat yang darurat, seperti halnya itu kalau bangunan kunci itu di watchtower, lalu di reset lab. Ya, itu kalau speed up itu kalian gunakan nggak apa-apa, tapi kalau yang untuk healing atau yang training itu aku rasa sayang. Kecuali kalau kalian pada saat war ya, itu kan ada event gitu. Nah, troops kalian itu habis guys. Mungkin karena kalah atau memang menang, tapi juga troops kalian juga kemakan. Nah, kalau kalian heal menggunakan universal yang speed up itu oke sih, karena kan kalian ingin lanjut lagi ya. Dan itu dampaknya kan untuk kemenangan gitu. Tapi kalau untuk yang shelternya, kalau kalian lagi gak war, gak ada event, ya sebisa mungkin speed up itu gunakan yang sesuai dengan dampak yang cukup gede guys. Ya, itulah semuanya guys dari progres kita. Jadi aku pun sendiri udah masuk di fase late game, dimana untuk item speed up ini kan bukan cuman sekedar kita itu soal cepet ya, tapi soal waktu yang tepat kita gunakannya. Dari segi hari, misalnya Alliance Duel, lalu juga dari segi bangunannya apa yang mau dipakai untuk speed up-nya, dan tujuannya itu juga jelas guys. Karena kalau kita menggunakan item speed up dan memiliki dampak yang progres yang cukup gede, itu bakalan speed up itu menjadi penyelamat gitu. Tapi berbeda halnya kalau kita menggunakan item speed up di upgrade yang tidak mengubah progres, biasanya bangunan sekunder, speed up itu jadi sia-sia guys. Nah, kalau di kondisi seperti itu sih lebih baik lambat tapi nggak salah arah, dibandingin kita cepet tapi pada akhirnya kita mengalami stuck atau salah arah. Oke guys,
Sampai di sini dulu untuk perjumpaan kali ini. Buat teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian semuanya. Dan nanti kita akan lanjut kembali di video berikutnya. Bye bye guys.